Sesampai di rumah, Rebecca benar-benar mau pingsan sampai Ralka pun ikut pingsan juga di samping mama barunya itu. Rama hanya diam memandangi keduanya. Rama tidak tahu betapa besar masalah yang sudah disebabkannya. Yang ia tahu, ia terlihat sangat keren karena sudah mempertahankan wanitanya, untuk dijadikan istri dan ibu sambung anaknya. Tapi Becca tidak suka seperti itu. Ia benar-benar sudah merebut anak laki-laki dari orang tuanya. Becca rasanya sedih sekali dengan jalan hidupnya. Mau ikut saya ke Jepang? Tanya Rama tiba-tiba, membuat Becca menatap Rama tajam. Rama duduk di sofa dan menyilangkan kakinya. Dia tampak memegang ponsel dan akan memesan tiket. Mau ayah, kata Raka. Enggak tuan, saya di sini saja, jawab Becca. Kenapa? Mama harus ikut, kata Raka sedih, membuat Becca menggelengkan kepalanya, memohon untuk tidak dipaksa. Tuan, panggil Becca, namun seperti biasa, bukan Rama namanya jika tidak memaksakan kehendaknya. Saya sudah pesan tiket, atas nama kamu, Raka, dan saya, kata Rama. Dan juga Kak, panggilannya jadi berubah sekarang. Setiap kali kamu memanggil saya Tuan, mulai detik ini, saya akan menghukummu sebanyak itu, katanya, membuat Becca rasanya tidak mau bangun lagi. Mama pingsan ayah, kata Raka. Ayah jangan hukum mama, kata Raka menentang ayahnya. Mama kamu suka kok hukumannya, kata Rama. Raka menatap Becca. Mama jangan tidur, kata ayah mama suka juga kok hukumannya, kata Raka, membuat Becca semakin menyembunyikan wajahnya. Kubur Becca saja. Rama menjadi seenaknya sekarang, dan juga Raka. Raka mulai luwes memanggil Becca mama. Bagaimana ini, Tuhan? Becca tidak mau bangun, membuat Rama menghela napasnya dan berdiri. Assalamualaikum, suara Elsa kembali berkunjung. Rama menatap Raka. Main sama Elsa dulu ya nak, ayah sama mama mau membereskan pakaian. Besok subuh-subuh kita berangkat ke Jepang, kata Rama, membuat Raka menganggukkan kepalanya bersemangat. Becca mau bangun sendiri ketika Rama sudah mengangkat tubuh Becca. Tuan, panggil Becca. 2K, kata Rama. Astaga. Mas, saya nggak mau, kata Rebecca. Tapi Rama tidak menjawab dan mengangkat tubuh Becca ke atas kamarnya. Tentunya Rama tidak khawatir lagi dengan Raka nantinya bagaimana. Di rumah ini ada 2 pembantu berusia 50 tahunan, dengan satpam berusia sama yang akan membantunya mengawasi anak-anak saat Rama dan Becca berduaan. Becca dibaringkan ke atas ranjang, dan ketika Rama akan menindih tubuh itu, Becca langsung berguling ke samping. Mas Rama sudah gila, gak kayak biasanya, sekarang Tuan jadi sangat-sangat kampungan kayak saya, kata Becca, menatap Rama dengan tatapan matanya yang menunjukkan keseriusan. Lalu Rama menganggukkan kepalanya. Tidak masalah, yang penting saya bisa tidur denganmu, kata Rama, membuat Becca membuka mulutnya tidak percaya. Tuan, panggil Becca. 3 Eca, kata Rama, duduk di tepi ranjang. Mas Rama ini kenapa sih? Kok jadi begini sih? Dulu Mako, dingin, tatapan penuh intimidasi, ini kenapa begini sekarang? Tanya Becca. Saya juga tidak tahu, jawab Rama. Becca menggigit bibirnya dan menatap Rama lekat. Tuan serius cinta sama saya? Ini keempat kalinya kamu mengulang-ulang kesalahan yang sama, sepertinya kamu juga suka dengan hukuman saya nantinya, kata Rama. Becca menggeleng. Saya selalu lupa Mas, ini juga karena saya tidak biasa memanggil Tuan, Mas, kata Becca, melindungi dirinya, dan dengan tatapan matanya yang menunjukkan keseriusan. Dan terlalu tiba-tiba juga, cicit Becca lagi. Rama menatap Becca lekat dan tersenyum lembut. Kemarilah, duduk di dekat saya, kata Rama, menepuk tempat di sampingnya. Saya nggak bisa digrepe-grepe dulu Mas, masih kaget banget, gara-gara tadi Mas melawan nyonya besar, kata Becca, membuat Rama menganggukkan kepalanya. Tidak akan jika kamu tidak mau, kata Rama.
Beka menggigit bibirnya dan percaya pada lelaki yang tubuhnya besar dan tinggi itu. Tubuhnya seperti tubuh tentara. Beka kadang kagum dengan ketampanan dan tubuh proporsional lelaki ini. Ketika Beka sudah duduk di samping Rama, Rama menggenggam tangan wanitanya itu erat. "Percaya dirilah berdiri di samping saya, Kak," kata Rama, membuat Beka menggeleng. "Tidak bisa. Saya bisa membuatmu pantas, Kak, percaya pada saya. Jadi jangan berpikiran menyerah dalam proses itu. Asal kamu tahu, Mama saya tidak akan pernah melukaimu sedikit pun. Perlahan-lahan dia akan tahu, bukan kamu yang membutuhkan kami, tapi kami yang sangat membutuhkan kamu. Jadi jangan berani meninggalkan saya bahkan tidak tahu mengurus anak saya jika kamu tidak ada," kata Rama dengan nada yang sangat lembut. Kesombongannya perlahan hilang. Beka menggigit bibirnya, bingung. Beka menatap genggaman itu yang semakin mengerat. "Kenapa Mas seperti ini? Padahal Ajeng lebih baik dari saya," kata Beka. "Dia tidak bisa membuat saya bergairah, seperti cara kamu melakukannya," kata Rama jujur. "Padahal saya tidak pernah ngapa-ngapain Mas," kata Beka. "Kamu diam saja, sudah membuat saya tune on," jelas Rama. "Tapi itu bukan alasan pernikahan kan Mas?" tanya Beka. "Kamu juga yang paling disukai putra saya," alasan Rama lagi. "Kalau masalah itu, saya bisa membuat dan Raka menyukai Nyonya Ajeng," kata Beka meyakinkan. Rama menghela napasnya. "Jadi bagaimana caramu mengatasi milik saya yang hanya bangun karenamu?" tanya Rama, matanya lagi-lagi mengintimidasi. "Nanti saat sudah menikah, Nyonya Ajeng bisa merayu Mas, kan? Terus, masa iya sudah sama-sama telanjang tetap gak bisa juga," kata Beka. "Tetap tidak bisa," kata Rama. "Mas sudah pernah coba?" tanya Beka, menatap Rama. "Kenapa kamu cemburu?" tanya Rama. Beka menggeleng keras, membuat Rama entah kenapa kesal sekali melihatnya. "Tidak akan Mas," jawab Beka. "Tidak akan?" tanya Rama. Beka jadi khawatir, lalu menggeleng. "Setidaknya Mas coba dulu sebelum memastikan Mas beneran suka sama saya. Kalau itu ternyata bukan, kasihan Nyonya yang Tuan sudah buat kecewa," kata Beka. "Saya senang dengan pilihan saya, kamu pilihan saya. Apalagi yang membuat kamu tidak percaya sampai seperti ini?" tanya Rama. "Bandingannya kayak langit dengan bumi Mas," kata Beka. "Saya bisa merendah," kata Rama. "Susah," kata Beka. "Ngeyel," kata Rama, membuat Beka menatap lelaki itu, majikannya yang kini sudah menjadi suaminya. "Astaga, luar biasa sekali Rebecca, hidupmu bisa dicintai oleh tuan seksi dan hot ini. Dia punya anak satu, dan nanti jika kamu menerima cintanya, Beck, dia juga akan membuatmu hamil." Beka jadi merinding memikirkannya. Rama memandangi wanitanya itu dan menyentuh rambutnya yang halus. Beka tersentak dan menatap Rama, membuat tatapan mereka bertemu. "Cium saya sampai 4 kali, kata Rama lagi, membuat Beka menggigit bibirnya. Rama menyentuh bibir Beka dengan ibu jarinya yang besar. "Tidak mau hem?" tanya Rama. Beka menegakkan tubuhnya dan menatap Rama lekat. "Bagaimana caranya membuat Anda bosan?" tanya Beka, dan mencium bibir tebal itu kilat. Rama menghela napasnya melihat tingkah istrinya itu. "3 lagi Mas," kata Beka, membuat Rama menganggukkan kepalanya. "Kali ini harus lama," kata Rama, membuat Beka menatap suaminya lekat. Beka kemudian mencium bibir itu lagi. Entah kenapa, dada Beka kembali berdetak dengan sangat kencang ketika bibir mereka kembali bertautan. Beka menarik tubuhnya dan menghela napasnya dalam-dalam. Wajahnya masih sangat dekat. Rama mengangguk. "2 lagi," pintanya. Beka kembali mencium bibir itu. Rasanya dada Beka berpesta ria. Kali ini Rama juga melumwat bibir Beka, membuat Beka memejamkan matanya, menikmati tautan bibir mereka. Lalu tautan itu kembali terlepas. Keduanya bertatapan.
Kesempatan terakhir, kata Rama, lalu menarik tengkuk BK dan mempertualam ciuman itu. Rama tidak melepaskan BK. Rama malah membaringkan tubuh itu di atas ranjang dan menindihnya. Rama yakin sekali, wanita ini juga menyukainya. Rama bisa tahu dari reaksi tubuh wanita ini yang begitu luluh di bawah kuasanya. Masa sih, Nyonya sekarang mamanya Aden? Enggak mungkin, kata anak 5 tahunan itu, menatap Raka yang ngotot. Nona namanya Aden sekarang, Aden enggak pernah bohong. Kata Aden, membuat Elsa menggeleng tidak percaya dan tidur di sofa sambil makan apel. Bohong, kata Nyonya, kan Tuan Enda mungkin nikah sama Nyonya, kata Elsa. Serius, Mama sama Ayah sendiri yang bilang sama Aden, kata Raka. Terus, sekarang Nyonya di mana? Tanya Elsa, menatap ke sekitarnya. Raka menunjuk ke atas rumahnya. Mama sama Ayah di kamar, kata Raka. Nyonya sama Tuan, wow, katanya, membuka mulutnya. Kenapa? Tanya Raka. Mama sama Papa Elsa juga sering berduaan, aduh, tapi kenapa enggak ada foto pernikahan Tuan sama Nyonya Cih dipajang, kata Elsa. Foto? Tanya Raka. Iya, kayak Mama dan Papa Elsa, pakai baju bagus, kata Elsa lagi. Raka menatap bingung. Kalau nikah harus ada itu, kalau enggak ada artinya, Nyonya belum sah jadi mamanya Aden, kata Elsa lagi. Elsa kemudian mengangkat kakinya di sofa itu dan kembali memakan apelnya. Ia terlihat seperti bos sambil menatap televisi, kakinya yang di atas punggung sofa digerak-gerakkan. Sedangkan anak sekecil Raka dipaksa berpikir tentang status kedua orang tuanya. Tapi besok kami mau ke Jepang, mungkin aja Mama sama Ayah mau foto cantik di sana, kata Raka. Elsa menoleh, menatap Raka lekat yang duduk di lantai. Bukan foto biasa Den, foto yang Elsa maksud itu foto pernikahan. Ayo ke rumahnya Elsa, lihat foto Mama sama papanya Elsa, kata Elsa, bangkit dari tidurnya, membuat Raka berdiri juga. Kedua anak itu berjalan ke arah rumah Elsa diawasi oleh Pak Satpam. Raka benar-benar kepo sekali dengan foto yang dimaksud Elsa itu. Kedua anak itu diakrabkan oleh situasi. Ini maksudnya Elsa, dan, kata Elsa, menunjuk album foto kedua orang tuanya itu. Aden ada enggak? Tanya Elsa, membanggakan dirinya. Sedangkan Raka diam. Ia merasa sedih karena BK dan ayahnya tidak punya foto seperti itu. Rebecca tidak tahu kalau Rama ternyata sebucin itu. Rama sangat bucin pada Rebecca, dan semua ketiba-tibaan itu membuat Rebecca tidak nyaman. Semisal saat mereka di bandara, BK akan menggendong Raka, lalu dengan tiba-tiba Rama yang mengambil Raka dari gendongan BK. BK berpikir saat itu Rama yang ingin menggendong putranya, sehingga BK yang bagian membawa tasnya. Hanya saja, Rama tiba-tiba menggenggam tangan BK erat dan menyuruh seseorang untuk membawakan barang mereka. Rama menarik BK ke mobil mereka yang akan membawa mereka ke penginapan. Lalu kemudian kebucinan Rama yang kedua adalah saat mereka makan di restoran. Itu makanannya steak. Saat BK akan memakan makanannya, tiba-tiba Rama memberikan piring yang steaknya sudah dipotong-potong kecil. Oke, mungkin itu hal normal untuk lelaki pada umumnya. Masalahnya, Rama itu dulunya tidak begitu, dia dingin dan mementingkan dirinya sendiri. Jadi saat Rama melakukannya, BK rasanya kaget luar biasa. Mas serius gak mau pesan es krim? Tanya BK meyakinkan, membuat Rama mengangguk. Saya tidak suka, jawabnya singkat. Serius Mas? Siapa tahu Mas mau yang rasa coklat atau vanila? Kata BK pada Rama. Mereka berdiri di depan kedai es krim. BK bisa mandiri ke Jepang karena menguasai bahasanya sedikit. BK menguasai 2 bahasa, Inggris dan Jepang. Dulunya BK pernah bekerja sebagai tour guide dan pernah hampir kerja jadi pembantu ke Jepang, sudah belajar, tapi gagal diberangkatkan karena BK ada masalah dengan pemiliknya.
Masa iya waktu itu Beka harus tidur dulu sama salah satu pengurus agen supaya diberangkatkan cepat. Karena kepalang kesal dengan agennya, Beka keluar dari sana setelah membuat masalah. Masalahnya sudah tuntas dan pengurusnya sudah dipecat. Beka juga diberi ganti rugi, atau usaha mereka gulung tikar. Mas pesan aja ya satu buat mas, toppingnya, kata Beka. Bibir kamu, kata Rama, membuat Beka langsung diam. Oke gak usah, kata Beka, dan mendekat pada Raka. Sayang mau pesan apa? Tanya Beka pada anak 4 tahun itu. Cemuanya mama, katanya. Rasanya Beka hanya bisa menghela napasnya berat. Benar-benar deh, anak dan bapak sama aja. Satu, kata Beka. Kalau bisa semuanya, kenapa tidak? Saya banyak uang, kata Rama, membanggakan kekayaannya. Beka tersenyum lebar, lalu kembali kepada pemilik kedai. Koiu koto nandesuga, chokoreto, banira, sutoroberi, soshite koreo chumon shite moi desuka. Apakah saya boleh memesan coklat, vanila, stroberi, dan ini? Hitotsu no baso ni mazete moi desuka. Dicampur dalam satu tempat, mix. Ketika dia mengangguk, Beka kemudian ikut mengangguk dan memesan satu lagi jenis es krim biasa. Lalu karena Beka membeli satu es krim yang tidak ada dalam menu, akhirnya dikenakan cas lebih, tapi tidak apa-apa, tidak akan membuat Rama miskin. Saya tidak tahu kamu bisa bahasa Jepang, kata Rama. Hampir jadi TKW, kata Beka tanpa menjelaskan tragedi yang hampir menimpanya. Saya senang kamu melamar menjadi babysitter saya, kata Rama. Tuan dulu hampir tidak menerima saya, kata Beka. Andai saya tahu kamu senikmat itu, sudah pasti saya akan menerimamu langsung, kata Rama, membuat Beka berdecak. Rama kembali menjengkelkan. Okeimono arigato gozaimashita. Mata okoshi kudasai, kata pemilik kedai itu, membuat Beka menganggukkan kepalanya dan memberikan es krim itu kepada Raka. Barulah mereka kembali ke mobil. Rama melihat keduanya yang asik makan, lalu melihat Beka yang menatapnya tajam. Mas tadi yang bilang tidak mau, jadi jangan meminta, kata Beka. Coba, kata Rama, membuat Beka tidak mau. Minta sama Raka mas, kata Beka, tapi Raka nampak menggeleng. Raka suka ini mama, ayah kalau makan es suka banyak-banyak. Beka menatap Rama. Bukannya mas bilang tidak suka es, oh ya waktu itu, kata Beka, mengingat sendiri bagaimana Rama senang membuat putranya menangis. Tapi melihat tatapan Rama membuat Beka menghela napasnya lelah. Ya udah satu aja mas dan jangan banyak-banyak, kata Beka, membuat Rama tersenyum dan mendekat. Hep, mas astaga, kata Beka ketika melihat Rama yang makan banyak sekali. Mas Rama, kata Beka. Raka melihat es krim mamanya yang sisa setengah gara-gara perbuatan ayahnya, membuat Raka langsung berbalik dan melindungi makanannya dari ayahnya. Ayah memang selalu seperti itu, makannya banyak-banyak terus, benar-benar suka membuat Raka menangis. Beka menatap Rama. Kan tadi dibilang harus beli tik. Beka diam ketika Rama mendekat dan menyatukan bibir mereka, dan entah bagaimana caranya es krim itu sudah berpindah ke mulutnya dan pelan-pelan tertelan. Saya lebih suka toppingnya, kata Rama dan menjalankan mesin mobilnya. Beka duduk di depan saat itu, sedang Raka sendirian duduk di kursi belakang. Setelah Rama bertingkah tidak terjadi apa-apa, Beka melirik ke arah Raka yang makan diam-diam. Beka menghela napasnya dan menatap Rama lekat, sebelum membuang wajahnya malu. Rama suka sekali seenaknya. Rama tampak punya energi berlebih ketika sudah berciuman, sedangkan Beka menggigit bibirnya yang basah dengan degup jantung yang terasa berat dan keras. Beka tidak tahu jika Rama punya sisi yang seperti itu juga. Andai Rama anak yatim piatu kaya raya. Maksud bukan mendoakan kedua orang tua Tuan Rama meninggal, tapi Beka berandai saja. Semisal Rama tidak sesulit itu keluarganya, Beka pasti tidak akan seperti ini. Rama terlihat sangat nyaman dengan Beka.
Dia tidak jarang menunjukkan kecintaannya dengan hal yang menurut Beka seperti Rama kesurupan setan yang romantis. Rama terlihat bucin, tapi seketika Beka lupa definisi bucin itu apa. Beka hanya melihat bagaimana Rama sering sekali memanggilnya untuk hal yang tidak penting. Di Jepang juga, lelaki ini sering sekali mencuri waktu untuk berduaan, apalagi saat Raka tidur. Jika Beka menolak, Rama akan memaksa. Dan apakah bisa Beka menolak perintah Rama yang sudah disertai pemaksaan itu? Rama ingin 24 jam waktunya dihabiskan dengannya. Rama seakan lupa tentang tujuannya ke Jepang. Jika Beka perhatikan, Rama memang sudah benar-benar jatuh cinta padanya. Cinta kepada orang yang sudah dianggap pembantu oleh orang tuanya sendiri, karena memang Beka seorang pembantu di keluarga itu, hanya tugasnya yang memang menjaga putra kecil Tuan Rama setelah mama kandung anak itu meninggal dunia. Cinta. Perasaan itu yang membuat Nyonya Besar akan marah. Beka sudah mengambil anak lelaki kebanggaan mereka, ataukah narasinya begini, seorang pembantu mengambil lelaki yang seharusnya menjadi menantu di keluarga konglomerat Indonesia. Seorang pembantu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.